Diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0 tidak ada hubungan antara sifat kepribadian Hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Jadi kita akan menguji hipotesis penelitian ini. Pertama kita akan buka SPSS terlebih dahulu, di mana variabel terikatnya adalah kesepian. Dan variabel bebasnya adalah Hardiness. Di sini desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu measure-nya kita ubah menjadi scale. Kenapa scale? Karena menyatakan sebuah jumlah. Apabila sudah, kita beralih ke data view dan kita buka Excel. Di sini kita salin lalu di copy dan tempel ke sini. Apabila sudah, lalu kita tekan analyze dan korelasi. Nah, ini kita pindah ke sini, tekan lagi, pindah. Di sini correlation coefficient-nya kita centang 2, Pearson dan Spearman. Lalu kita klik OK. Jadi di sini terdapat hasil signifikan antara kedua tabel yang telah muncul. Di mana dari hasil kedua tabel ini jumlah signifikannya adalah 0,000 dan berarti itu berada di bawah dari 0,05. Oleh karena itu, data yang telah didapatkan artinya signifikan. Data signifikan yaitu H0 ditolak dan HA diterima, atau adanya hubungan antara sifat kepribadian Hardiness dengan kesepian pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Pada soal kedua, diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0 tidak ada peranan sifat kepribadian Hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Hipotesis penelitian ini akan kita uji menggunakan software SPSS. Tidak ada peranan sifat kepribadian Hardiness terhadap kualitas pertemanan mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Ini termasuk regresi linear. Kenapa dinamakan regresi linear? Karena di sana terdapat kata peranan. Di sini variabel bebasnya yaitu kepribadian dan variabel terikatnya adalah pertemanan. Kepribadian Hardiness itu adalah variabel bebas, jadi variabel bebas simbolnya adalah X, sedangkan kualitas pertemanan yaitu variabel terikat dan simbolnya adalah Y. Kita akan masuk ke aplikasi SPSS-nya. Karena Hardiness tadi variabel bebas, maka disimbolkan sebagai X. Kita ketik X di sini. Dan kualitas pertemanan tadi adalah variabel terikat, disimbolkan sebagai Y. Desimalnya kita ganti 0. Setelah itu label ini, X tadi adalah Hardiness, dan Y adalah kualitas pertemanan. Measure-nya kita ganti jadi scale. Kenapa scale? Karena menyatakan jumlah. Kita lanjut ke data view. Kita buka Excel.
Kita salin data yang sudah ada. Dan tempel di sini. Setelah itu kita klik Analyze. Karena data tadi adalah regresi, maka kita klik di sini regresi dan linear. Karena kualitas pertemanan tadi adalah variabel terikat, maka kita klik di dependent, sedangkan hardiness ini di independent. Selanjutnya klik OK. Cara untuk menguji hipotesis ini kita lihat di signifikan pada tabel ANOVA dan koefisien. Dapat dilihat hasilnya adalah 0,000, sama-sama 0,000, yang berarti data tersebut signifikan atau H0 ditolak dan HA diterima, yaitu adanya peranan sifat kepribadian hardiness terhadap kualitas pertemanan pada mahasiswa tahun pertama perkuliahan. Pada soal nomor 3 diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0, tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita akan menguji hipotesis penelitian ini dengan menggunakan software SPSS. Di sini variabel terikatnya adalah hardiness dan variabel bebasnya adalah jenis kelamin. Baik, kita masuk ke SPSS. Kita klik di sini. Variabel terikatnya adalah hardiness. Dan variabel bebasnya adalah jenis kelamin. Setelah itu desimalnya kita nolkan. Dan measure-nya yang hardiness scale, sedangkan yang jenis kelamin nominal. Karena ada 2 kelompok di dalamnya. Setelah itu di jenis kelamin kita isi values-nya. Di sini kita klik 1 dan labelnya kita ketik laki-laki. Kita add, lalu 2 perempuan. Kita add lagi, lalu klik OK. Lalu di label ini kita tulis hardiness dan jenis kelamin. Kita masuk ke data view. Di sini sudah ada. Lalu kita salin data ini. Lalu kita copy. Tekan di sini. Lalu kita klik analyze. Di sini ada compare means. Lalu kita klik independent sample test. Kenapa independent sample test? Karena hardiness-nya 1, sedangkan jenis kelaminnya ada 2 kelompok. Nah, di sini hardiness-nya kita masukkan di test variable dan jenis kelaminnya kita masukkan di grouping. Lalu kita klik find groups. Di sini kita klik 1 dan 2. Lalu kita klik continue. Lalu OK. Jadi cara menguji hipotesisnya yaitu kita lihat di tabel signifikan. Di sini nilainya adalah 0,075.
yang artinya tidak signifikan karena di atas 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, atau tidak ada perbedaan sifat kepribadian hardiness pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Soal nomor 4, yaitu diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0, tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan, di mana variabel terikatnya adalah kualitas pertemanan dan variabel bebasnya adalah jenis kelamin. Baik, kita akan menguji hipotesis penelitian ini menggunakan software SPSS. Kita klik variabel view. Di sini variabel terikatnya adalah kualitas pertemanan. Dan variabel bebasnya adalah jenis kelamin. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Measure-nya kita ganti yang kualitas pertemanan menjadi scale dan jenis kelamin menjadi nominal. Kenapa nominal? Karena terdapat 2 kelompok di dalamnya. Setelah itu, label ini ditulis kualitas pertemanan. Dan jenis kelamin. Values-nya di jenis kelamin kita klik 1 untuk laki-laki, dan 2 untuk perempuan. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke data view, lalu buka Excel dan salin data ini. Copy dan paste. Setelah itu kita klik Analyze, Compare Means, dan Independent Sample T-Test. Kualitas pertemanan ini kita pindahkan ke tes variabel, sedangkan jenis kelamin kita pindahkan ke grouping variabel. Setelah itu klik 1 dan 2. Continue, lalu klik OK. Jadi bisa dilihat di sini nilai signifikannya adalah 0,730, yang artinya tidak signifikan karena di atas dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, atau tidak ada perbedaan kualitas pertemanan pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Baik, pada soal nomor 5 ini diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0, tidak ada perbedaan perilaku prososial sebelum dan sesudah diberikan video bermuatan perilaku prososial, di mana variabel terikatnya adalah prososial pretest atau prososial sebelum, dan variabel bebasnya adalah prososial post-test atau sesudah. Baik, kita akan masuk ke SPSS. Baik, di sini variabel terikatnya tadi adalah prososial pretest. Dan variabel bebasnya adalah prososial
post test. Di sini desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu measure-nya kita ganti menjadi scale. Setelah itu kita ke data view. Kita salin di bagian Excel ini. Kita klik Analyze, Compare Means, dan Paired Sample T-Test. Prososial pretestnya kita pindahkan, post testnya juga kita pindahkan, dan klik OK. Setelah itu di sini terdapat data sementara atau paired sample correlation. Di sini signifikannya dapat dilihat nilainya adalah 0,025, yang artinya nilai tersebut di bawah dari 0,05. Sedangkan di paired sample testnya ini nilai signifikannya adalah 0,001, yang artinya sangat-sangat signifikan karena 0,001 ini di bawah dari nilai 0,05. Maka HA-nya diterima dan H0-nya ditolak, yang berarti ada perbedaan perilaku prososial sebelum dan sesudah diberikan video bermuatan perilaku prososial. Berikutnya soal terakhir, diketahui hipotesis nihil sebagai berikut. H0, tidak ada perbedaan nilai psikologi umum pada kelas A, B, C, dan D. Kita akan menguji hipotesis ini menggunakan software SPSS. Di sini akan kita mengetik variabel terikatnya adalah nilai psikologi umum. Lalu variabel bebasnya adalah kelas. Desimalnya kita ganti 0. Dan measure-nya kita ganti scale. Yang kelas kita ganti nominal. Kenapa nominal? Karena terdapat 4 kelompok tadi. Selanjutnya label, nilai PU, dan kelas. Values-nya 1, kelas A, add 2, kelas B, add 3, kelas C, add lagi, dan 4, kelas D, add, lalu oke. Lalu kita masuk ke data view dan buka Excel. Di sini kita salin, copy, dan paste. Lalu kita klik Analyze, Compare Means, dan One Way ANOVA. Nilai PU-nya kita alihkan ke dependent list, kelasnya ke vector. Setelah itu kita klik post hoc ini, 2K, continue, lalu option, kita klik deskriptif, homo ini, dan main plot.
continue, lalu klik OK. Di sini dapat dilihat di bagian ANOVA, data signifikannya adalah 0,012, di mana 0,012 ini merupakan nilai yang signifikan karena di bawah dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Jadi, ada perbedaan nilai psikologi umum pada kelas A, B, C, dan D.